Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Fika Widya dan saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Kita mulai ya. Nah, yang akan saya bahas saat ini adalah yang pertama, pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, ada faktor pendorong dan penghambatnya. Yang ketiga, ada kebijakan dan dampak kebijakan perdagangan internasional. Dan yang keempat, neraca perdagangan. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, apa itu perdagangan internasional? Kita pasti sering bertanya-tanya ya, perdagangan internasional itu apa? Kok bisa sih kita berdagang ke luar negara gitu? Nah, itu jawabannya yang bisa teman-teman. Seperti yang kita tahu juga kan kita suka beli juga ya barang-barang dari luar negeri gitu. Apalagi kalau di Shopee kan biasanya lebih murah. Nah, tapi secara teorinya apa sih perdagangan internasional itu? Kita lihat ya. Nih, secara teorinya, perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Jadi, perdagangan internasional itu bukan cuma antar dua negara aja, itu bisa 3, 4, 5, ataupun mencakup suatu komunitas seperti APEC. Udah tahu kan kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, perdagangan internasional itu bukan cuma jual beli barang aja, tapi ada juga jual beli jasa. Nah, seperti apa jual beli jasa itu? Contohnya adalah seperti TKI dan TKW, itu pertukaran pegawai, itu pun salah satu yang termasuk pada perdagangan internasional. Selanjutnya, ada manfaat perdagangan internasional. Udah pasti ya, dari pengertiannya aja perdagangan internasional itu udah terlihat udah pasti bermanfaat untuk negara ini. Nah, perdagangan internasional itu bermanfaat untuk memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan membantu lebih cepat alih teknologi. Nah, menarik ya teman-teman, karena di sini kita bisa memperoleh devisa, lalu memperluas kesempatan kerja, seperti yang tadi TKI, TKW, atau banyak juga kan tenaga kerja dari Indonesia yang kepake ya di luar negeri sana, terus bisa menstabilkan harga-harga juga. Ketika dalam negeri terjadi inflasi, berarti kan inflasi itu terjadi karena ada kelangkaan ya teman-teman, seperti yang udah kita pelajari. Nah, mengapa bisa menstabilkan harga-harga? Karena ketika di negara kita terjadi kelangkaan, maka akan mengimpor barang-barang dari luar negeri yang membuat stok di Indonesia itu menjadi tercukupi. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas konsumsi dan membantu lebih cepat alih teknologi. Seperti yang kita tahu bahwasannya di luar negeri itu alih teknologi itu lebih cepat ya, lebih maju dibanding Indonesia. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, Indonesia pun tidak akan terlalu ketinggalan. Singkatnya kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya, ada faktor pendorongnya. Nah, apa aja? Yang pertama, perbedaan faktor alam atau potensi alam masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri yang tidak bisa atau sulit dipenuhi dari dalam negeri saja. Nah, contohnya, pasokan apa ya yang kita kurang di Indonesia? Misalnya minyak nih. Kalau minyak di Indonesia sih sebenarnya sudah tercukupi ya. Atau mungkin waktu itu, oh ya beras juga itu kan kadang kita masih impor ya dari Thailand. Padahal di kita merupakan negara yang agraris gitu. Nah, yang kedua, adanya perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya ekonomi. Yang ketiga, adanya kelebihan produk di dalam negeri sehingga memerlukan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, jadi kalau misalnya kita punya produk yang berlebih di dalam negeri, kita bisa mengekspor ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan yang membuat Indonesia semakin maju. Yang keempat, adanya perbedaan kondisi geografis seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk dan sebagainya, sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Contohnya kan di Indonesia itu rempah-rempah sangat melimpah ya teman-teman, jadi diekspor juga ke luar negeri.
Nah, selain faktor pendorong, ada juga faktor-faktor yang menghambat perdagangan internasional. Di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, adanya batas-batas kenegaraan yang memisahkan pembeli dan penjual. Jadi ada beberapa negara yang ada batas-batas kenegaraan itu membuat transaksi jual belinya itu menjadi terhambat karena adanya pajak yang mahal dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya berbagai macam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Nah, contohnya juga seperti di Indonesia, nanti akan saya jelaskan bahwasannya tiap negara itu memiliki kebijakan perdagangan internasionalnya masing-masing. Yang ketiga, adanya perbedaan bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya di masing-masing negara. Nah, masing-masing negara itu pasti beda-beda ya teman-teman. Kayak contohnya aja dalam taksiran timbangan atau taksiran panjang, di Indonesia itu memakai meter. Di luar negeri itu ada yang memakai kaki, ada yang memakai hasta, itu udah beda-beda, kayak gitu. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, Indonesia memiliki kebijakan proteksi impor. Yang pertama adalah kebijakan kuota. Kuota itu apa sih? Bukan kuota internet ya teman-teman. Jadi kuota itu jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Nah, jadi barang yang diimpor itu dikuotakan. Jadi memiliki kuantitasnya masing-masing. Nah, sehingga tidak mengganggu industri dalam negeri. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita mengimpor suatu barang terlalu banyak ke dalam negeri, nanti akan menyebabkan barang-barang yang di dalam negeri itu menjadi jatuh dan turun karena kalah dengan barang yang dari luar negeri. Selanjutnya adalah tarif. Penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Nah, kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar. Nah, tarif ini adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor itu supaya kita itu lebih mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri sehingga barang-barang impor itu lebih mahal dibanding produk yang ada di dalam negeri. Yang ketiga, subsidi. Barang impor menjadi lebih murah. Ini kebalikan dari yang tarif tadi ya teman-teman. Nah, bertujuannya adalah untuk menekan harga barang produksi lokal. Nah, kalau yang subsidi ini biasanya diberikan kepada UKM-UKM, usaha kecil menengah. Salah, maaf teman-teman. Usaha kecil menengah. Nah, untuk menekan harga barang produksinya itu, jadi biar bisa dijual lebih murah di dalam negeri dan bisa jadi maju nantinya. Nah, yang keempat ada larangan impor. Indonesia pun menerapkan larangan impor ini untuk beberapa barang ya teman-teman. Barang apa sih? Udah pasti barang yang haram ya, udah barang yang berbahaya juga seperti narkoba, bom, atau yang lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain kebijakan proteksi ekspor, ada juga selain proteksi impor, ada juga kebijakan proteksi ekspor. Nah, yang pertama, ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Jadi misalnya di negara A harganya 1.000, di negara B harganya 2.000, kayak gitu. Karena tujuannya apa? Supaya kita mengetahui pasar mana yang lebih tepat untuk negara itu. Nah, lalu memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor agar perekonomian lebih maju. Nah, pemberian premi ini hampir sama seperti subsidi ya teman-teman. Jadi memberikan bantuan agar yang melakukan usaha yang melakukan ekspor itu bisa lebih maju. Selanjutnya ada dumping. Nah, dumping ini penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Nah, jadi yang mau diekspor itu lebih murah daripada barang yang dijual di dalam negerinya sendiri, teman-teman. Nah, ini pun tidak lepas dari tujuannya agar perekonomian lebih maju. Selanjutnya ada perdagangan bebas.
Politik dagang bebas ini merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor. Ini harus ada perjanjian dulu ya antara negara, antara kedua belah pihak negara. Setelah ada perjanjian, setelah deal baru bisa diberlakukan perdagangan bebas. Nah, selanjutnya ada larangan ekspor. Nah, kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Kenapa sih bisa ada larangan ekspor? Itu biasanya sering terjadi ketika ada negara yang berantem ya, teman-teman, kayak misalnya Amerika Cina kemarin kayak gitu. Nah, selanjutnya dari kebijakan perdagangan internasional itu pasti ada dampaknya ya, teman-teman. Yang pertama adalah mengurangi inflasi dan kelangkaan. Yang kedua, mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja dan memajukan usaha yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, terhindar dari barang ilegal dan berbahaya. Gitu teman-teman, berarti bermanfaat banget ya kebijakan perdagangan internasional itu. Selanjutnya ada neraca perdagangan. Nah, apa sih neraca perdagangan itu? Neraca perdagangan yang seperti kita tahu ya, ada kanan dan kiri jika ada di akuntansi. Nah, neraca perdagangan di sini adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam perdagangan internasional. Jadi, kalau misalnya ekspor negara lebih besar dibanding impor, berarti negara itu mengalami surplus atau untung ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya impornya lebih besar daripada ekspor, berarti negara tersebut mengalami defisit. Nah, jadi kita tuh harus lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan itu apa aja sih? Nah, ini ada yang pertama, biaya produksi di negara importir versus negara eksportir. Yang kedua, ketersediaan bahan baku, lalu nilai tukar mata uang, lalu standarisasi barang impor, dan yang terakhir, tarif impor atau ekspor. Sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.